Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari yang saya cintai, dan tim gugus tugas COVID-19 tingkat Kota Kendari. Hari ini bersama saya hadir Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, kemudian Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, juga yang terus setia menemani masyarakat, menyampaikan berita, juru bicara kita Pak Dr. Al-Ghazali sebagai Ketua IDI. Terima kasih Pak Dokter, ini saya lihat belum pernah absen, mudah-mudahan sehat terus ya. Kemudian teman-teman tim media center dari Dinas Kominfo dengan seluruh jajaran yang terus bekerja keras mengolah data, mengolah informasi untuk kemudian disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, yang juga konsisten setiap hari di jam 17.00 agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid, informasi yang terkonfirmasi, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini sengaja saya kemudian hadir kembali untuk menyampaikan beberapa kebijakan terbaru yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari terkait dengan penyikapan kita terhadap penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari menyampaikan rasa syukur yang sangat dalam dengan terkendalinya jumlah pasien atau jumlah korban COVID-19 di Kota Kendari, yang hari ini alhamdulillah, kalau informasi dari Pak Dr. Al-Ghazali tadi, ini sudah hari yang ke-8 kita bertahan, tidak ada penambahan kasus khususnya yang positif. Bahkan yang terjadi adalah terjadi terus penurunan jumlah pasien hingga tinggal menyisakan 12 pasien positif yang sedang ditangani, baik itu di Rumah Sakit Kota Kendari, Rumah Sakit Bahtera Mas maupun Rumah Sakit Bayangkara. Yang kesemuanya ini tentu hasil kerja keras, hasil upaya maksimal dari seluruh pihak ya, baik itu tenaga medis, dokter, tenaga kesehatan, surveillance kita, dan tentu seluruh masyarakat Kota Kendari yang disiplin, kemudian bahu-membahu, konsisten saling mengingatkan bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, bahwa COVID-19 ini masih menjadi ancaman yang serius kalau kemudian kita tidak menyikapinya secara tepat. Oleh karena itu, saya juga sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kota Kendari memahami dan mau bersama-sama pemerintah Kota Kendari melakukan langkah-langkah preventif, melakukan langkah-langkah yang terukur sehingga penanganan COVID-19 di Kota Kendari ini dalam jalur yang benar. Saya kenapa mengatakan itu, karena nampak betul dari angka yang selalu dirilis setiap hari oleh teman-teman Dinas Kominfo. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari yang saya cintai, pada kesempatan ini kami akan mengumumkan beberapa kebijakan yang akan kita lakukan terkait dengan terus menurunnya jumlah pasien positif di Kota Kendari. Oleh karena itu, sebentar mulai hari ini kita akan mulai merilis data wilayah Kota Kendari, tidak lagi berdasarkan kecamatan, tapi kita sudah akan merilis lebih detail lagi berdasarkan kelurahan. Karena mengingat ada beberapa wilayah di Kota Kendari, walaupun dinyatakan hijau seperti Kecamatan Abeli, itu masih ada satu kelurahan yang berstatus kuning, ya. Karena ada satu pasien yang baru saja kita nyatakan sembuh, namun masih dalam masa observasi karena belum genap 14 hari keluar dari rumah sakit, sehingga kita masih minta untuk lakukan isolasi mandiri. Oleh karena itu wilayah itu masih kita beri tanda dengan warna kuning. Begitu juga seterusnya, ada wilayah yang kita nyatakan merah secara wilayah kecamatan,
namun sesungguhnya ada wilayah-wilayah kelurahan yang di wilayah kecamatan tersebut sebenarnya sudah bisa kita nyatakan hijau, karena kemudian di kecamatan tersebut di kelurahan tersebut memang sudah pertama tidak berbatasan dengan wilayah yang di zona merah, dan kemudian di wilayah itu memang sudah tidak ada pasien baik itu yang baru sembuh maupun yang dinyatakan status ODP, PDP dan sebagainya. Itu kebijakan pertama yang akan diambil oleh pemerintah Kota Kendari terkait dengan informasi yang akan dirilis setiap harinya. Ke depan kita akan merilis berbasis kelurahan, sehingga masyarakat juga semakin bisa bersikap dengan tepat, gitu ya. Namun saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa ketika wilayah kelurahan Bapak Ibu sekalian dinyatakan hijau, berarti Bapak Ibu bebas untuk kemudian melakukan hal-hal yang beresiko. Sekali lagi kami tetap mengingatkan, walaupun nanti kami merilis wilayah kelurahan Bapak Ibu sekalian dinyatakan hijau, tetapi saya berharap untuk tetap berdisiplin, menjaga diri masing-masing, tetap mengikuti protap atau prosedur penanganan COVID-19 dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian lebih sering bercuci tangan, dan kemudian saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk tidak berkumpul di tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya penularan. Jadi itu yang kemudian menjadi kebijakan kita. Demikian juga sebaliknya untuk wilayah-wilayah yang masih dinyatakan kuning maupun apalagi merah, terus meningkatkan kedisiplinan sehingga bisa menyusul daerah-daerah yang sudah dinyatakan hijau, dan saatnya nanti ketika sebagian besar wilayah Kota Kendari sudah dinyatakan hijau, maka kita akan bersiap untuk memasuki era new normal yang sekarang ini sedang dipersiapkan oleh jajaran pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mempersilakan Pak Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan rilis tentang pasien kita, saya juga akan mengumumkan bahwa untuk memasuki mengajukan untuk dilakukan verifikasi, dilakukan fasilitas. Sudah? Oke. Saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk wilayah yang sudah dinyatakan hijau nantinya, kelurahan yang sudah dinyatakan hijau, pertama, pengelola rumah ibadah itu sudah mulai boleh untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk segera dilakukan verifikasi untuk dicek apakah sudah memenuhi standar yang diharapkan untuk kemudian bisa menghindarkan terjadinya penularan di tempat tersebut. Jadi sudah mulai, jadi sebentar begitu kita nyatakan hijau kelurahannya, di wilayah itu pengelola rumah ibadah, apakah itu masjid, gereja, wihara dan sebagainya, sudah boleh mengajukan. Tapi kita berharap tunggu sampai kemudian selesai proses verifikasinya dan kemudian dinyatakan sesuai standar, sudah mulai kita izinkan untuk kemudian melakukan ibadah tentu dengan standar prosedur COVID-19 yang sudah distandarisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk objek-objek pelaku usaha, ya, untuk objek pelaku usaha demikian juga sudah boleh mempersiapkan diri. Sekali lagi ini masih fase persiapan menyiapkan diri untuk pengajuan juga sama ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi agar dicek apakah sudah memenuhi standar prosedur kesehatan yang memungkinkan tidak terjadinya penularan yang berpotensi bertambahnya pasien. Nanti setelah kemudian Dinas Kesehatan menyatakan lolos, baru setelah itu kemudian objek-objek
dunia usaha tersebut boleh untuk kemudian membuka usahanya dan menjalankan sesuai dengan prosedur COVID-19. Ini pun nanti akan terus dilakukan pemantauan, akan dilakukan terus monitoring oleh tim yang sudah dibentuk, sehingga terus akan ada evaluasi, akan ada penyesuaian, dan mungkin juga akan ada kontrol, sehingga dalam pelaksanaannya pun tetap sesuai dengan komitmen yang nanti dinyatakan sebelum benar-benar objek tersebut melakukan operasi usahanya. Yang terakhir nanti untuk sekolah, ya, untuk sekolah juga kita meminta baik negeri maupun swasta untuk mulai melakukan persiapan. Silakan sesuai dengan kondisi masing-masing, tetapi dengan catatan benar-benar dilakukan secara baik, melibatkan seluruh unsur yang ada di unit pendidikan tersebut, dalam hal ini sekolah. Untuk wilayah Kota Kendari, karena memang tanggung jawab pemerintah adalah TK, SD, dan SMP, ini diminta melibatkan orang tua siswa, diminta penyelenggara pendidikan di level tersebut berkomunikasi dengan orang tua siswa, sehingga nanti ditemukan titik kesepakatan bersama bagaimana mengelola pendidikan, proses belajar mengajar di objek pendidikan tersebut yang benar-benar aman dari potensi penularan COVID-19. Dan ini kita akan lakukan hati-hati, kita akan lakukan secara bertahap, terukur, dan tidak serentak. Sekali lagi, ini tidak serentak untuk 3 objek tadi, rumah ibadah, kemudian objek usaha, dunia usaha, dan kemudian sekolah. Ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan protap yang sudah ditetapkan, tentu juga mengacu pada zonanisasi tadi. Zonanisasi yang hijau saja yang kita akan perbolehkan, itu pun nanti akan melalui monitoring yang sangat ketat, sehingga kita tidak inginkan nanti dengan mulai aktifnya kita dengan kondisi new normal ini, nanti kita berharap ini terus menjaga momentum terkendalinya pertambahan jumlah pasien di wilayah Kota Kendari. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya umumkan, yang ingin saya sampaikan sebagai kebijakan dari pemerintah Kota Kendari, dan mungkin besok akan mulai beredar surat edaran yang akan disampaikan kepada 3 objek tadi yang saya sampaikan, rumah ibadah, kemudian dunia usaha, dan sekolah. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan informasi tentang penanganan medis kita dan beberapa mungkin himbauan-himbauan. Saya persilakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, kekuatan, kesehatan, dan semoga pula segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain Kadir, SEME. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Haja Rahminingrum. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, Bapak Haji Sukirman. Yang kami hormati Bapak Kadiskom Info, Bapak Nur Rasak berserta jajarannya yang alhamdulillah makin semangat dan semoga sehat selalu untuk merilis menyiapkan berita yang disampaikan kepada warga Kota Kendari. Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah beserta netizen dan teman-teman wartawan yang kami banggakan. Baiklah, pada hari ini Senin 8 Juni 2020 seperti biasa kami menyampaikan berita setiap harinya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama diantaranya adalah untuk OTG. Alhamdulillah jumlah OTG sebanyak 419, selesai pemantauan sebanyak 381 orang dan proses pemantauan 38 orang. Untuk hari ini dikatakan zero penambahan. Dan kemudian untuk ODP, jumlah ODP sebanyak 139 orang, proses pemantauan 2 orang, dan selesai pemantauan 137 orang. Sementara untuk kasus PDP sendiri, tidak ada tambahan dan selesai pengawasan. Total PDP sebanyak 62 orang dan selesai pengawasan sebanyak 58 orang. Masih dalam proses pengawasan 4 orang. Untuk kasus positif, total kasus positif
masih 62 orang dari awal sampai hari ini. Kemudian pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 47 orang, meninggal 3 orang. Alhamdulillah untuk kasus OTG, ODP, PDP, dan yang terkonfirmasi selama ini tidak ada penambahan. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota tadi bahwa sudah 8 hari, Alhamdulillah untuk kasus yang terkonfirmasi positif tidak ada penambahan. Mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan dan semoga yang sakit insya Allah segera disembuhkan dan kita bisa memasuki era new normal. Proses perawatan sebanyak 12 orang, yakni Rumah Sakit Bahtera Mas 2 orang, Rumah Sakit Kota 4 orang, dan Rumah Sakit Bayangkara 6 orang. Tidak ada penambahan kasus baru dan yang selesai kasus positif hari ini. Kita tetap waspada dan peduli serta berdoa bersama, jangan tertular dan menulari, kemudian bersatu melawan COVID-19 dan tetap mengikuti himbauan pemerintah atau Wali Kota Kendari. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datanya belum bisa ditampil? Sudah ditampilkan ya untuk yang untuk yang perkelurahan. Ya. Jadi untuk perkelurahan ini sudah ditampilkan yang perkelurahan. Jadi total zona merah untuk basis kelurahan itu berjumlah 11. Kemudian yang kita nyatakan kuning, ini kriteria kuning ini karena di wilayah itu pertama karena ada kasus sembuh namun belum 14 hari. Sehingga masih kita nyatakan kuning. Dan kita nyatakan hijau, hari ini ada 24 kelurahan. Sudah mulai boleh melakukan persiapan untuk new normal. Ya inilah tadi kelurahan yang kita nyatakan sudah boleh melakukan persiapan untuk memasuki era new normal. Normal baru yang kita maksud adalah tetap menjaga disiplin, bermasker, disiplin mencuci tangan, disiplin untuk saling menjaga, tidak saling menularkan, dalam hal ini membatasi diri untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak yang berpotensi terjadinya penularan, namun disertai dengan upaya-upaya untuk mulai melakukan pemulihan aktivitas. Ya, karena per hari ini juga seluruh ASN lingkup pemerintah Kota Kendari sudah mulai melakukan 2 prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi. Pertama, ada yang tetap melaksanakan tugas dari rumah, bekerja dari rumah WFH. Ini untuk ASN yang berusia di atas 50 tahun. Staf yang berusia di atas 50 tahun, kemudian juga bagi ASN yang memiliki penyakit komorbid yang berpotensi untuk tertular, ini juga kita walaupun usianya masih di bawah 50 tahun tapi kalau komorbid ini kita minta untuk tetap WFH. Kemudian juga bagi ibu hamil yang beresiko tinggi juga kita minta untuk tetap WFH, dan semuanya nanti itu disertai dengan surat keterangan dari rumah sakit ataupun lembaga kesehatan yang memungkinkan untuk menyatakan hal tersebut. Jadi itu standarnya. Selebihnya yang lain sudah mulai hari ini beraktivitas dengan ketentuan jam kerja dikurangi, ya. Jadi tidak seperti sebelum Covid, jam kerja kalau sebelumnya masuk jam 7.30 sekarang masuk di jam 8.00 dan pulang biasanya di jam 14.00 itu kita percepat ke jam 15.00. Ya, jadi biasanya 16.00 jam 4 sore. Ini kita percepat 1 jam karena sekali lagi tetap saja bahwa mengurangi aktivitas di luar rumah atau membatasi aktivitas di luar rumah itu tetap lebih aman bagi kita semua. Namun karena tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, maka aparat sipil negara lingkup pemerintah Kota Kendari sudah mulai
melakukan aktivitas secara terbatas, melayani masyarakat, mempersiapkan hal-hal yang memungkinkan nanti untuk agar masyarakat ketika nanti beraktivitas dalam situasi normal baru itu kami pemerintah siap lebih dulu. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah kota. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya persilakan teman-teman media atau mungkin ada pertanyaan dari masyarakat melalui Facebook, saya persilakan. Ade, silakan Ade. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua dan selamat sore Bapak Wali Kota Kendari. Ya, sore. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Pak, untuk pertanyaan saya Pak, ini kan situasi pandemi ini masih terus berjalan, kasus-kasus positif masih terus ditemukan berkaitan dengan kontak dari masing-masing pasien positif sebelumnya. Pak, mengenai keadaan Kota Kendari, Pak, apakah sampai saat ini Wali Kota Kendari sudah membuka tempat-tempat hiburan malam untuk beraktivitas secara normal atau seperti apa Pak, dan bagaimana langkah-langkah pihak keamanan berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk melakukan pengawasan menuju new normal Pak? Ya, jadi saya sampaikan sampai hari ini belum kita izinkan. Ya, yang ada saat ini baru fase persiapan. Jadi kita meminta teman-teman seperti saya jelaskan tadi, objek-objek dunia usaha termasuk tadi yang disebutkan hiburan itu baru tahap persiapan. Jadi silakan mereka nanti mengajukan permohonan ke dinas, kepada pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan. Kami sudah membentuk tim gabungan. Di sana sudah ada perwakilan dari TNI, perwakilan dari Polri, perwakilan dari dinas-dinas terkait dan lembaga terkait. Kalau tadi terkait dengan rumah ibadah itu nanti melibatkan MUI, Kementerian Agama. Kalau terkait dengan dunia usaha nanti melibatkan dinas BP2RD, ya, dinas dalam hal ini dinas pendapatan, kemudian juga mungkin beberapa dinas pariwisata, ya, dan seterusnya. Termasuk tadi kalau sekolah. Jadi fase ini baru fase persiapan. Saya sampaikan ini baru fase persiapan. Nanti setelah dinyatakan lolos oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan, itu baru nanti boleh beroperasi tetap dengan prosedur COVID, tetapi dengan catatan wilayah beroperasi objek tersebut itu berada dalam zona hijau. Berada dalam zona hijau. Jadi itu yang baru kita sudah tetapkan, dan mudah-mudahan informasi ini nanti bisa tersebar. Saya juga mohon teman-teman media untuk membantu menjelaskan, memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat Kota Kendari sehingga sama-sama kita mulai masuk ke tahap persiapan untuk kemudian nantinya ketika saatnya dinyatakan boleh itu baru kita lakukan secara bertahap. Dan sekali lagi tetap akan ada nanti tim monitoring, dan ini juga tim gabungan untuk melakukan pengawasan bagaimana penerapannya dan bagaimana ketaatan baik itu masyarakat sebagai pengguna jasa maupun pengelola, ya. Tadi saya sebutkan 3, dunia usaha, rumah ibadah, dengan sekolah. Saya kira itu ya penjelasannya. Terima kasih Mas Ade. Ada lagi dari teman-teman media? Kompas, ya silakan. Dari Kompas. Mic-nya belum. Mic-nya belum. Halo Pak Wali, selamat sore Pak Wali. Ya, gini Pak Wali, seperti Pak Wali katakan bahwa mulai besok tanggal 9 Juni seluruh ASN sudah mulai bekerja di kantor. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Wali, informasi saya dapatkan bahwa tidak semua itu pegawai lingkup pemerintah Kota Kendari yang akan masuk kantor. Nah, dengar katanya ada alat pengontrol bagi ASN yang
bekerja di kantor maupun juga yang bekerja di rumah, Pak Wali. Terima Ya, kasih, Pak betul Wali. sekali. Ya, Ya, terima kasih Jadi bukan pertanyaan. mulai besok, mulai hari ini itu sudah mulai melakukan 2 protokol atau 2 pola bekerja. Jadi 2 pola bekerja, model bekerja kita, ada yang WFH, bekerja dari rumah, ada yang juga sudah kita izinkan untuk bekerja di kantor. Dengan ketentuan tadi saya sampaikan, pertama, usia di bawah 50 tahun yang boleh ke kantor, tapi yang di atas 50 tahun itu tetap WFH. Kemudian untuk yang memiliki penyakit komorbid, ya, walaupun usianya di bawah 50, tapi kalau ada penyakit yang berpotensi berbahaya kalau kemudian tertular COVID-19, itu kita juga tidak izinkan untuk bekerja di kantor, tapi dia menerapkan pola bekerja dari rumah. Untuk pengawasannya kita sudah menyiapkan sistem aplikasi nanti berupa gelang. Gelang ini nanti berfungsi sebagai alat absensi karena nanti tinggal barcode gitu ya, alat absensi baik awal masuk kerja maupun nanti pulang, termasuk nanti pelaporan aktivitas harian ini sudah akan mengacu pada sistem digitalisasi, dan selama 1 minggu ke depan ini proses adaptasi. Ya, jadi 1 minggu ini mungkin kalau belum kelihatan ada yang pakai gelang itu masih persiapan. Jadi nanti mungkin pekan depan baru kita akan benar-benar terapkan secara utuh, ya mulai Senin depan. Tapi dalam pekan ini baru dilakukan sosialisasi, penjelasan supaya ASN memahami apa fungsi dan model pengawasannya dan bagaimana menggunakannya. Nanti seperti itu. Termasuk nanti yang WFH itu benar-benar WFH, tidak meninggalkan rumah, karena ketika meninggalkan rumah radius 20 meter itu ketahuan. Ya, jadi kalau yang WFH meninggalkan rumah radius 20 meter itu ketahuan ASN yang WFH. Dan jadi jangan sampai tidak masuk kantor tapi di pasar, di mall gitu. Ini yang kita tidak harapkan, sehingga nanti lewat aplikasi ini ASN yang bersangkutan itu kita pantau benar-benar WFH, benar-benar berada di rumah, karena WFH-nya ini dalam rangka melindungi yang bersangkutan. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti terkait implementasinya nanti silakan diperdalam oleh Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan bagaimana penerapannya. Ini sudah kita terapkan sebenarnya untuk pasien kemarin. Ya, untuk pasien sudah kita terapkan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Makanya sekarang kita perluas, kita gunakan, kita balik. Kalau kemarin itu yang diawasi yang pasien, sekarang makanya gelangnya beda nanti, warnanya hijau. Jadi tidak usah takut nanti kalau kelihatan yang pakai gelang. Termasuk saya nanti pakai gelang juga ya, jadi gelangnya hijau, itu menandakan bahwa memang diizinkan untuk beraktivitas di kantor dan melayani masyarakat. Saya kira itu ya. Iya, sama-sama. Siapa lagi? Nisrina, silakan. Kok gelap ini? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja pertanyaannya Pak terkait dengan tahapan rencana new normal untuk sekolah Pak. Tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota kan PAUD, TK, dan SD. PAUD, TK, SD, dan SMP. Nah ya. Pak, banyak pakar termasuk Ikatan Dokter Indonesia Pak yang meragukan kalau sekolah itu kembali dibuka. Nah, saya kira mungkin ada pertimbangan, bahkan ada yang menyarankan nanti Desember 2020. Saya kira mungkin ini bisa menjadi masukan Pak juga, karena anak-anak juga kan rentan Pak. Apalagi kalau yang SMP mungkin edukasinya tidak begitu sulit Pak, dan juga TK dan juga SD. Tapi bagaimana dengan seperti anak saya Pak yang baru usia masuk 5 tahun untuk masuk PAUD, terus kemudian nanti sudah mulai bersekolah Pak, saya kira itu mau dipertimbangkan, ataupun mungkin ada skenario-skenario lain dalam hal new normal di bidang pendidikan. Nah yang kedua Pak, tadi kan satu lagi Pak, yang kedua tadi Pak Wali mengatakan bahwa kan hari ini baru merilis data per kelurahan Pak untuk pengelola ibadah nanti bisa mengusulkan. Tetapi Pak, kalau kemarin kita survei di beberapa tempat yang sholat Jumat yang ini Pak, masih banyak Pak yang sudah ada ya beberapa masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat Pak.
Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata singkatnya Nisrina begitu ya. Ya. Ya, disertai curhat gitu. Ya, jadi baik terkait dengan pendidikan, ya benar kita pertimbangkan semua hal, makanya yang kita lakukan adalah izin secara parsial. Jadi kalaupun nanti kita mengizinkan itu tidak serentak. Bukan berarti ketika kita menyatakan boleh itu berarti seluruhnya, tidak. Jadi pertama dibatasi oleh wilayah, hanya untuk wilayah yang zona hijau, itu yang pertama. Kemudian kita batasi juga dari sisi kesiapan. Untuk yang PAUD seluruhnya tidak kita izinkan, untuk PAUD. Untuk PAUD seluruhnya kita tidak izinkan, karena anak usia 1-5 tahun itu sangat rentan. Ini juga kita mendengarkan masukan dari ID, bahwa anak usia 1-5 tahun sangat rentan, oleh karena itu untuk seluruh PAUD tidak akan keluar izin. Itu satu. Kemudian untuk TK, SD, dan SMP itu nanti berdasarkan kesiapan objek yang bersangkutan, dalam hal ini sekolah yang bersangkutan. Jadi sekolahlah yang akan mengajukan kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Jadi mereka yang lebih dulu menyiapkan tim. Kita mensyaratkan tim yang dibentuk oleh sekolah itu melibatkan orang tua. Minimal 30% dari komposisi tim itu diisi oleh orang tua, perwakilan orang tua, sehingga nanti di sana terjadi komitmen bersama, tidak hanya tanggung jawab sekolah, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, bahwa kita menilai objek yang bersangkutan itu benar-benar sudah siap. Dan ini sangat ketat, sekali lagi ini sangat ketat. Tidak akan kita izinkan kalau ada satu unsur dalam standar itu tidak terpenuhi. Jadi kita hanya akan mengeluarkan izin untuk yang mendapatkan skor 90, ini tinggi sekali. Jadi untuk sekolah itu kita hanya akan memberikan izin untuk skor 90. Jadi itu berarti hampir sempurna kesiapannya. Jadi kalau ada unsur yang tidak terpenuhi dari variabel yang harus disiapkan oleh pihak sekolah, maka tidak akan keluar izin dari Dinas Pendidikan. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau ada kekhawatiran, kami juga memahami dan sangat banyak masukan dari berbagai pihak kepada kami. Oleh karena itu, inilah rumusan yang bisa ditempuh oleh pemerintah kota. Makanya nanti izinnya pun parsial. Beralih ke rumah ibadah. Memang ada beberapa yang sudah melaksanakan. Oleh karena itu, yang sudah melaksanakan ini yang lebih dulu yang akan disurvei, disupervisi oleh tim yang sudah dibentuk. Mulai besok sudah bergerak. Jadi masjid-masjid yang kita indikasikan sudah melaksanakan itu nanti akan didekati oleh tim yang sudah dibentuk, gabungan dari MUI, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, kemudian juga melibatkan Kementerian Agama. Jadi nanti ini pendekatannya dialog, menyampaikan apa standar-standar yang harus dipenuhi sehingga masjid itu kemudian sudah boleh melaksanakan aktivitas ibadah, tentu dengan sekali lagi protokol COVID-19. Jadi seperti itu. Jadi kalau rumah ibadah yang sudah ditemukan, itu sampaikan ke kami sehingga nanti menjadi prioritas pertama yang akan kemudian dilakukan pengecekan. Gitu ya. Saya kira cukup. Ada lagi, ini udah menjelang maghrib. Terakhir lah, boleh satu kalau ada. Dari warga, oke. Ini dari Rina Noz. Oh ini rajin sekali kan ini. Saya setiap muncul pasti ditanya nih. Kekhawatiran orang tua sekarang mengenai akan dimulainya sekolah lagi. Semoga ada solusi yang baik diatur oleh Pemkot. Juga ada betul guru di atas umur 50 tahun akan dirumahkan dulu. Semoga Kota Kendari bisa bebas dari pandemi. Amin. Terima kasih Pak Wali Kota berbuat demi masyarakat selama ini dalam menghadapi pandemi. Sama-sama Ibu. Jadi benar sekali kami benar-benar menampung seluruh kekhawatiran, masukan dari berbagai pihak termasuk orang tua, dan kami terima kasih untuk itu. Oleh karena itu inilah bentuk formula atau konsep yang coba kita tempuh sehingga sekali lagi kalau ada Bapak Ibu yang memiliki anak didik dalam usia sekolah seperti yang kami sebutkan tadi, TK, SD, dan SMP, segeralah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sampaikan masukan-masukan
ide-ide teknis, termasuk kekhawatirannya, apa yang dikhawatirkan, apa yang menjadi keresahan, sampaikan ke pihak sekolah sehingga itu diantisipasi lebih awal. Ya, diantisipasi lebih awal karena saya kira kita sama, saya juga punya putra-putri, usia pendidikan juga, yang tentu kita tidak mau anak-anak kita ini tertular karena kelalaian kita. Saya ingin menyampaikan lewat kesempatan ini, insya Allah kami, pemerintah Kota Kendari dengan segenap kemampuan berusaha untuk memberikan pelayanan, memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Tetapi saya juga menghimbau, mari kita bersikap proporsional. Kita boleh khawatir, tapi tidak berlebihan. Jangan sampai ke level panik. Waspada harus, karena virusnya masih ada di sekitar kita. Tetapi jangan juga berlebihan, ya. Ketakutannya sampai kemudian depresi, stres dan seterusnya, karena itu juga justru malah negatif buat kita, menurunkan imunitas kita. Tetapi juga jangan sampai ada masyarakat yang terlalu berani, terlalu abai, sehingga kemana-mana tidak pakai masker, tidak lagi mencuci tangan karena menganggap ini macam-macam, karena ada juga yang beranggapan ini konspirasi, ini adalah upaya-upaya jahat pihak-pihak tertentu. Silakan, tetapi perlu saya sampaikan bahwa virusnya masih ada nyata di sekitar kita. Sehingga saya sampaikan, tetap waspada, tetap hati-hati, tetapi tidak perlu berlebihan. Kita bersikap proporsional. Kami pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, yang kami mampu sesuai dengan kewenangan yang ada di jajaran pemerintah Kota Kendari. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas semua doa dari seluruh masyarakat, karena itulah kemudian kami tetap bisa bekerja dengan baik, seluruh jajaran bisa melaksanakan tugas. Kami paham juga banyak kekurangan, banyak hal yang belum sempurna, tapi dengan masukan dari seluruh masyarakat, semua pihak, alhamdulillah, secara bertahap kita lakukan perbaikan, kita lakukan penyempurnaan, kita lakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.